مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya dan juga taufiknya, dimudahkan bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masuk ke dalam al-aslul khamis, prinsip dasar yang kelima dari dasar-dasar menuntut ilmu, yang seharusnya seorang thalabatul ilmi sebelum dia melangkahkan kakinya lebih jauh lagi untuk mempelajari ilmu din ini, dia hendaknya mempelajari, memahami, mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam menuntut ilmu ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membacakan, membahas, mengkaji prinsip yang keempat di antara prinsip dasar menuntut ilmu yang harus diketahui dan dipahami. Yang mana prinsip yang keempat kemarin merupakan prinsip yang sangat mendasar, yang bukan hanya seorang penuntut ilmu untuk memahaminya, bahkan seluruh kaum muslimin patut wajib untuk memahami dan mengetahuinya, yaitu bahwa yang namanya hakikat ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih. Kemudian di prinsip yang kelima ini, ketika kita mengetahui di prinsip yang sebelumnya, prinsip yang keempat, bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih, maka ilmu itu diambil melalui perantara para ulama. Sehingga di prinsip yang kelima ini kita akan mengetahui kedudukan para ulama, karena kita mengambil ilmu lewat lisan mereka, karena kita mengambil ilmu melalui mereka, para ahli ilmu. Prinsip yang kelima disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya fayura'a al-adabu ma'ahum. Prinsip dasar yang kelima yang seharusnya seorang penuntut ilmu memahami dan mengetahuinya adalah bahwa yang namanya para ulama merupakan warathatul anbiya. Para ulama merupakan ahli warisnya para nabi. Para ulama merupakan pewarisnya para nabi. Biasa kita begitu mendengarnya. Kalimat warathatul anbiya diterjemahkan dengan pewaris para nabi. Padahal yang tepat secara bahasa Indonesia yang tepat adalah ahli warisnya para nabi. Para ulama merupakan ahli warisnya para nabi. Para nabi mewariskan ilmu, dan orang yang memperoleh warisan para nabi adalah mereka para ulama. Maka dari sini ini merupakan prinsip yang kelima yang seharusnya seorang penuntut ilmu memahami dan mengetahuinya, bahwa yang namanya ilmu yang telah kita ketahui hakikat ilmu pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka yang namanya ilmu itu diambil dari lisannya para ulama. Yang namanya ilmu diambil melalui perantara para ulama, maka kita harus tahu kedudukan para ulama. Maka para ulama merupakan ahli warisnya para nabi. Maka para ulama merupakan orang-orang yang memperoleh warisannya para nabi, yaitu ilmu. Fayura'a al-adabu ma'ahum. Maka hendaknya seorang itu memperhatikan adab kepada mereka. Maka hendaknya seorang itu memperhatikan adabnya kepada para ulama, kepada para ahli ilmu. Ini merupakan prinsip yang kelima. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yatlubu fihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan salah satu jalan yang menuju surga. Wal malaikatu tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi, dan para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka ke tanah, ridwan li talibil ilmi, dalam rangka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu.
Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang yang alim, sesungguhnya seorang yang berilmu, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Maka penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampun untuk seorang yang alim. Wal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk seorang yang alim. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang alim dibanding dengan seorang ahli ibadah sebagaimana keutamaannya rembulan, bulan purnama di malam purnama, 'ala sa'iril kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Innal ulama'a waratsatul anbiya, sesungguhnya para ulama merupakan ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, emas dan perak. Wa awrathu al-ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin, siapa yang mengambil bagian warisan para nabi yaitu ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam hidup ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad ibn Umar ibn Salim Bazmul hafizahullah ta'ala membawakan riwayat ini untuk menerangkan kepada kita kedudukan para ulama, agar kita mengetahui siapa orang yang kita ambil ilmunya itu, agar kita mengenal siapa para ulama ini. Para ulama merupakan para pewaris para nabi, para ulama merupakan ahli warisnya para nabi, mereka adalah orang-orang pilihan. Sehingga kita ketika hendak mengambil ilmu dari mereka, maka hendaknya kita memperhatikan adab yang baik, akhlak yang baik kita ketika berjumpa dengan mereka. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak faedah. Di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Ini biasa kita sering mendengar hadis ini, namun dengan redaksi yang lain. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di dalam redaksi ini disebutkan dengan lafaz demikian barusan. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, ia pergi dari rumahnya, tujuannya hanya satu, untuk meraih ilmu, untuk memperoleh faidah ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Di dalam riwayat yang lain dengan redaksi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini. Di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan makna dari man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atau yatlubu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maknanya ada dua. Menempuh jalan di sini maknanya ada dua. Pertama, makna hakiki atau makna hissi, secara hakikatnya benar-benar menempuh, atau yang kedua secara maknawi. Apa maksud man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman? Apa yang dimaksud dengan man salaka tariqan yatlubu fihi ilman? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa maknanya pertama, seorang benar-benar menempuh jalan. Dia menuju majelis ilmu, yang dia cari adalah ilmu. Ini yang pertama maknanya. Atau makna yang kedua, yang makna yang bermakna sifatnya maknawi, bukan isi, bukan hakiki. Kalau yang tadi seorang menempuh jalan untuk meraih ilmu, ini disebut dengan makna yang hakiki, makna isi. Ada yang disebut dengan yang sifatnya maknawi. Apa itu? Dengan cara seorang menghafal pelajaran, dengan cara seorang mengulang-ulang pelajaran, dengan cara seorang itu memutalaah, membaca buku, mendengarkan kajian para asatidzah, menyimak video ceramah dan lain sebagainya. Maka ini pun tergolong orang-orang yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, kalau tujuannya memang ingin mendapatkan ilmu. Sehingga menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu ada dua. Pertama, benar-benar dia tempuh jalannya, dia pergi dari rumahnya menuju majelis ilmu. Atau yang kedua, dengan cara dia di rumah, namun dia membaca, namun dia mendengarkan, namun dia menyimak video, namun dia memurojaah, namun dia menghafal, maka dia pun tergolong ke dalam hadis yang mulia ini. Namun syaratnya satu, yang dia cari adalah ilmu, bukan yang lain. Kemudian, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Para ulama pun menjelaskan makna dari kalimat yang ini. Makna yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seorang ini untuk meraih ilmu.
Apa kaitannya dengan penggalan hadis ini? Karena orang ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ilmu, memahami ilmu, maka dengan ilmu itulah dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, maknanya adalah orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmunya. Dia pergi ke majelis ilmu, dia membaca, dia ingin mencari ilmu. Maka dengan apa yang dilakukannya dari usahanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkannya untuk bisa beramal saleh. Kenapa? Karena surga diraih dengan amal saleh. Ini di antara maknanya. Di antara makna berikutnya juga adalah bahwa seorang ketika nanti di akhirat, ketika dia melewati satu persatu pada mahsyar, melewati sirat dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hingga ia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu terkandung dalam penggalan hadis ini. Sallallahu bihi tariqan min turukil jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan min turukil jannah. Maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu. Dia akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Dan dia akan dimudahkan untuk bisa sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, dia murni pergi dari rumahnya, dia murni membaca hanya untuk mencari ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwasanya tidak ada jalan pintas untuk menuju surga kecuali dengan menuntut ilmu. Sehingga dari sini ini merupakan motivasi dari Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin. Kalau kita ingin masuk surga dengan jalan pintas, kalau kita ingin masuk surga dengan mudah, maka tidak ada cara lain kecuali dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu di zaman sekarang sangat mudah sekali, sangat nikmat sekali, sangat nyaman sekali. Kalau dulu para ulama harus berjalan kaki ribuan kilometer, puluhan kilometer, ratusan kilometer, baru mereka bisa hadir di majelis ta'lim. Kalau mereka dahulu ingin mendapatkan satu hadis, harus pergi selama 3 hari 3 malam, harus pergi selama 1 bulan lamanya. Sekarang kita dalam kondisi duduk membuka HP kita sudah mendapatkan ribuan hadis Rasulullah SAW. Kenapa itu dimanfaatkan, diniatkan untuk mencari ilmu saja? Dengan demikian aktivitas kita tergolong orang-orang yang menuntut ilmu nantinya. Dan tidak ada jalan yang termudah menuju surga kecuali dengan menuntut ilmu. Kalau di sana ada jalan termudah menuju surga selain dari menuntut ilmu, maka mari sama-sama kita ganti aktivitas kita ini. Dan ini seharusnya menjadi motivasi kita. Kemudian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari sini seberapapun sibuknya diri kita, siapapun diri kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan kemudian katakan, sudahlah nanti anak saya saja yang menuntut ilmu. Sudahlah nanti anak-anak saya saja yang menghafalkan ilmu, yang menghafalkan Quran dan sebagainya. Tidak. Selagi kita masih mampu untuk hadir di majelis ilmu, selagi kita mampu untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, lakukan itu kita sendiri. Karena dengan begitu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Kalau kitanya orang tuanya yang kemudian bermalas-malasan dengan ilmu, tidak mau menghafal, tidak mau hadir di majelis ilmu, maka bukankah yang namanya buah tidak akan jauh dari pohonnya ketika jatuh? Jatuhnya buah tidak akan jauh dari pohonnya ketika kita menganggap remeh ilmu, ketika kita enggan untuk hadir di majelis ilmu, untuk menghafal ilmu, maka begitu pula nanti anak kita. Nanti anak kita pun mengatakan, biarlah nanti anak saya saja yang menuntut ilmu. Kemudian nanti anaknya lagi akan mengatakan, biarlah nanti anak saya saja yang menuntut ilmu. Terus begitu turun-menurun, sehingga dia tidak ada yang menuntut ilmu dari jalur nasabnya. Maka apa yang akan diharapkan nanti? Oleh karenanya, siapapun kita, ingin laki-laki, ingin wanita, ingin seorang ibu, ingin seorang suami, ingin yang masih muda, ingin yang sudah tua, siapapun kita wajib untuk menuntut ilmu. Karena dengan cara ini sajalah jalan kita menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang sangat Masya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang Masya Allah berjuang dalam menuntut ilmu. Dan ini pula pelajaran bagi kita. Ketika kita belajar, maka hilangkan yang namanya jabatan, hilangkan yang namanya predikat yang ada dalam diri kita, hilangkan itu semua. Siapa diri kita hilangkan ketika kita hadir di majelis ilmu. Tidak peduli laki-laki wanita, tidak peduli seorang itu memang sudah berusia lanjut atau masih muda, tidak peduli dia adalah seorang direktur dan lain sebagainya, kita wajib untuk menuntut ilmu. Kadang seorang itu beralasan, aduh iya saya pengen sekali, namun bagaimana ya, saya punya anak banyak. Apa kaitannya anak banyak dengan hadir di majelis ilmu? Sedangkan kita masih bisa meluangkan waktu kita. Aduh, saya sebenarnya ingin hadir di majelis ilmu, ingin untuk mengaji. Tapi bagaimana saya sudah memiliki banyak anak lah. Padahal anaknya tidak mengganggunya untuk hadir di majelis ta'lim dan lain sebagainya misalkan. Iya, saya ingin, tapi bagaimana ya?
saya tidak enak, dan lain sebagainya. Itu merupakan talbis iblis, itu merupakan bisikan syaitan. Siapapun kita wajib untuk menuntut ilmu kalau ingin dimudahkan jalannya menuju surga. Ada seorang ulama besar dari kalangan wanita, seorang yang bernama Maryam bintu Abdul Qadir. Maryam bintu Abdul Qadir. Maryam bintu Abdul Qadir pernah menyalin sebuah kitab yang berjudul As-Sihah, karya Imam Al-Jauhari. Kitab As-Sihah ini disalin oleh seorang wanita yang bernama Maryam bin Abdul Qadir, binti Abdul Qadir. Kitab As-Sihah ini berjumlah 6 jilid. Berjumlah 6 jilid. Anggaplah satu jilidnya gedenya segini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah segini 6 jilid. Disalin olehnya oleh Maryam binti Abdul Qadir. Kemudian di akhir salinannya ditulis mengatakan, siapa saja yang mendapati tulisanku ini, maka aku meminta uzur kepada kalian. Siapa saja yang mendapati kesalahan dalam tulisanku ini, maka aku minta maaf sebesar-besarnya. Karena tangan kananku aku gunakan untuk menulis dan tangan kiriku aku gunakan untuk mengayun. Jadi dia menulis menyalin sampai dalam keadaan dia mengayun anaknya. Mengayun anaknya. Inilah dia Khadijah Al-Amudi. Khadijah Al-Amudi. Khadijah Al-Amudi menulis juga sama kitab yang berjudul Al-Minhaj. Al-Minhaj yang berjumlah 10 jilid. 10 jilid. Kalau tadi 6 jilid, sekarang 10 jilid. Disalin olehnya. Disalin olehnya. Bagaimana semangatnya beliau-beliau ini? Dia adalah seorang ibu rumah tangga, tapi tidak menghalanginya untuk menulis ilmu, tapi tidak menghalanginya untuk belajar, memutolaah, mempelajari dan lain sebagainya dari kegiatan menuntut ilmu. Di akhir tulisannya dia katakan bahwasanya siapa saja yang mendapati kesalahan dalam tulisanku ini, dalam salinanku, maka aku meminta maaf kepadanya. Karena aku menulis ini dalam keadaan tangan kanan sedang menulis dan tangan kiri sambil menyusui anaknya, memegang anaknya sambil disusui sambil ditulis. Tidak menjadikannya alasan. Coba lihat orang-orang belakangan misalkan baru sedikit sambil mengurusi anaknya mengatakan, ayo hadir di majelis taklim. Tidaklah, saya sibuk mengurusi anak saya. Ini loh, sambil mengayun anaknya masih menulis. Bayangkan menulis sambil mengayun. Ini loh, sambil menyusui anaknya sambil disalin. 10 jilid selesai. 10 jilid, masya Allah ditulis. Yang namanya ditulis harus dibaca dulu, diulangi lagi, dibaca lagi, diulangi lagi dan sebagainya. Syekh Saleh Al-Syekh hafizallahu taala masih hidup sekarang. Syekh Saleh Al-Syekh pernah bertanya kepada gurunya Muhammad Mahmud Syakir, seorang pakar bahasa, bertanya kepada gurunya, wahai Syekh, kiranya kitab apa yang layak untuk aku baca dalam bidang lughah, dalam bidang bahasa? Kemudian gurunya mengatakan, bacalah olehmu Lisanul Arab, kitab yang bernama Lisanul Arab. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan, wahai Syekh, Lisanul Arab ini 20 jilid. 20 jilid. Misalkan datang kepada guru kita, Ustaz, kira-kira kitab apa yang bagus untuk saya baca ya? Baca kitab ini. Ternyata sih 20 jilid. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Waduh, 20 jilid, bahasa Arab lagi. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan, ya Syekh, masalahnya Lisanul Arab 20 jilid. Aku ini kitab yang lain yang lebih ringan. Kemudian Syekh Mahmud gurunya ini mengatakan, kalau 20 jilid itu berat bagimu, maka lebih baik kamu cari kegiatan lain selain menuntut ilmu. Bayangkan, kalau membaca 20 jilid itu berat bagimu, baru dikatakan baca Lisanul Arab 20 jilid. Kalau kita menganggap itu berat bagi kita, lebih baik cari kesibukan lain selain menuntut ilmu. Kalimat ini kalau diucapkan di tengah kita, mungkin kita akan mengatakan, ah bener juga ya Ustaz ya, bener juga ya Syekh. Ya sudah, kalau begitu besok tidak usah hadir lagi di majelis taklim. Tidak, ini kalimat sindiran. Kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dengan jalan pintas, ya kamu harus bersabar untuk mengkaji itu, untuk membaca itu. Tapi kalau kamu tidak ingin untuk masuk ke dalam surga dengan jalan pintas, ya sudah, kamu cari saja kegiatan yang lain. Subhanallah, sehingga ketika mendengar sebuah ucapan dilontarkan bahwa yang namanya kaum muslimin itu tidak wajib jadi ulama. Memang benar, kita tidak ada kewajiban menjadi ulama. Namun orang yang cerdas, dia akan menjadikan bahwasanya jalan menuntut ilmu itu merupakan jalan yang harus ditempuhnya dalam hidup ini. Sebagian orang ketika mengatakan tidak perlu keluar kalau belajar, atau kita juga tidak wajib menjadi seorang ulama. Sebagian orang mengatakan iya juga ya, kan tidak wajib jadi ulama. Sudahlah, yang penting sebulan sekali hadir di majelis taklim cukuplah. Apalagi seorang lelaki misalkan, sudahlah, kita mendengar sepekan sekali dalam Jumatan saja cukuplah. Sudah dianggap cukup, yang penting gugur kewajiban. Subhanallah, seorang yang cerdas harus menjadikan motivasinya adalah surga, dan tidak ada jalan tercepat, jalan pintas menuju surga selain dari menuntut ilmu.
Anggaplah kita tidak wafat sebagai seorang ulama, minimalnya kita wafat sebagai seorang penuntut ilmu. Dan begitulah seharusnya seorang muslim, dan begitulah seharusnya seorang ahli sunnah, dia menjadikan itu sebagai ambisi dalam hidupnya. Al-Imam Al-Qadhi Imaduddin Ismail ibn Athir Al-Halabi Asy-Syafi'i di dalam Muqaddimah Ihkamul Ahkamnya mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah sekali, yang perlu bagi kita untuk mencatatnya dengan tinta emas. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fa innahu lamma kana talabul ilmi ala kulli muslimin wajiban. Ketika aku mengetahui bahwa yang namanya menuntut ilmu bagi setiap muslim itu adalah wajib, ikhtartu an akuna man talabtuhu, maka aku memilih diriku ini untuk sekiranya menjadi salah seorang dari kalangan talabatul ilmi itu. Fa in lam amut aliman mittu taliban, kalau sekiranya aku tidak mati sebagai seorang ulama, minimalnya aku mati sebagai seorang penuntut ilmu. Dan begitulah Ahlus Sunnah seharusnya dia katakan, dia tancapkan itu dalam kalbunya, aku harus wafat di atas jalan menuntut ilmu. Kalau tidak aku mati dalam keadaan sebagai seorang ulama, minimalnya aku mati sebagai seorang penuntut ilmu. Dan itu merupakan sebuah penghargaan yang sangat indah dan sangat baik sekali dalam hidup ini. Sehingga begitulah seorang muslim harusnya ketika mendengar hadis Rasulullah SAW ini, untuk memicunya untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Karena tidak ada cara lain untuk memenuhi surga Allah SWT dengan mudah kecuali dengan menuntut ilmu. Apalagi di zaman sekarang serba mudah. Wal malaikatu tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Kemudian di dalam hadis ini diterangkan bahwa para malaikat mereka menaruh sayap mereka di lantai, di tanah, dalam rangka menghormati para penuntut ilmu. Ridho li talibil ilmi, karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu. Wa innal alima yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sesungguhnya seorang alim hanya seorang alim saja, dan sesungguhnya seorang yang berilmu hanya seorang yang berilmu sajalah. Sehingga wajib bagi kita untuk menjadi seorang alim. Yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard, seorang alim sajalah yang penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampun untuknya. Bayangkan kalau kita ingin mendapatkan doa ampunan dari para malaikat yang ada di langit, doa ampunan seluruh penduduk bumi dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, maka hendaknya menjadi seorang alim. Karena seorang alim, Masya Allah, sekalipun dia tidak meminta ampun kepada Allah, begitulah kita katakan misalkan, sekalipun anggaplah dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah, namun para malaikat dan hewan-hewan yang melata yang ada di bumi memintakan ampun untuknya. Kalau kita bukan alim, siapa yang memintakan ampun untuk kita? Kalaupun kita meminta ampun kepada Allah, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni kita. Bahkan para ulama suka mengatakan bahwasanya terkadang yang namanya manusia itu dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan istighfarnya itu perlu diistighfari lagi. Terkadang seorang itu beristighfar dan istighfarnya itu perlu diistighfari lagi. Dan ini keadaan kita. Siapa kalau begitu yang kira-kira doa istighfarnya, permintaan ampunnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para malaikat, hewan-hewan yang mereka tidak memiliki dosa dan kesalahan. Maka jadilah orang alim agar kiranya para malaikat dan hewan-hewan memintakan ampun untuk kita. Bukankah kita memiliki banyak dosa? Bukankah kita memiliki dosa yang sangat banyak sekali? Bagaimana cara kita untuk mengikis, menggugurkan dosa-dosa tersebut? Kita meminta ampun kepada Allah, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Maka caranya adalah untuk menjadi seorang alim. Karena dengan begitu para malaikat akan mendoakan ampunan untuk kita. Karena dengan begitu hewan-hewan yang ada di bumi akan memintakan ampun untuk kita. Wal hitan fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun mereka memintakan ampun untuk seorang yang alim. Hanya untuk orang yang alim, tidak untuk yang lain. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan keutamaannya seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah, sebagaimana halnya rembulan purnama di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Kita akan lihat mana yang lebih indah, apakah sinar rembulan purnama yang sangat indah ataukah bintang-bintang kecil yang ada di sekelilingnya. Kita akan melihat mana yang lebih bercahaya, antara bulan purnama di malam purnama dengan gemerlapnya bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Maka jawabannya bulan purnama dalam malam purnama itulah yang lebih bercahaya dibandingkan bintang-bintang yang kecil-kecil yang gemerlap-gemerlip di sekelilingnya. Dan itu perbandingan dari ahli ibadah dengan seorang yang berilmu. Dan seorang yang berilmu bagaikan gemerlapnya, bagaikan rembulan purnama di malam purnama.
dan para ahli ibadah seperti gemerlapnya bidang-bidang kecil yang berkilauan itu. Itu keutamanya. Kemudian para ulama menjelaskan mengapa. Jawabannya kalau ahli ibadah maka kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Kebaikannya terhenti untuk dirinya sendiri. Dia sholat malam untuk dirinya sendiri. Dia saum di siang hari untuk dirinya sendiri. Namun seorang yang alim kebaikannya untuk dirinya sendiri dan orang lain pun merasakannya. Sehingga seorang ahli ibadah kebaikannya terhenti pada dirinya. Ketika dia wafat maka sudah berakhir kebaikannya. Adapun orang yang alim kebaikannya akan terus mengalir. Dia telah wafat, namun kebaikannya terus mengalir. Dia telah wafat, pahalanya terus mengalir karena dia mengajarkan ilmu, karena dia mengajarkan al-haq, karena dia menjelaskan sunnah Rasulullah SAW. Dan keutamaan seorang yang berilmu lebih daripada keutamanya seorang ahli ibadah. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu sesungguhnya para ulama merupakan ahli warisnya para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Para nabi tidak mewarisi emas dan perak. Wa aurathul ilma, yang para nabi wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan nabi tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak sekali, keberuntungan yang sangat banyak, kebahagiaan yang sangat banyak dalam hidup ini. Oleh karenanya, karena kita mengetahui para ulama adalah ahli warisnya para nabi, karena para ulama itu dianggap seperti keturunannya para nabi, karena menerima warisan, maka hendaknya orang-orang yang mengambil ilmu dari para ulama untuk beradab dan berakhlak baik kepada mereka. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhu mengatakan, fi hadzal hadithi bayanun wadihun annal ulama'a alladzina lahumul fadlu alladzi dzakarna humul ladzi yu'allimuna ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sairil ulum. Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan, di dalam hadis ini bayanun wadihun, terdapat penjelasan yang jelas yang gamblang. Annal ulama'a, bahwasanya para ulama alladzina lahumul fadlu, yang mereka memiliki keutamaan, alladzi dzakarna, yang disebutkan tadi di dalam hadis, humul ladzina yu'allimuna ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairi min sairil ulum. Siapa ulama yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan di dalam hadis? Siapakah seorang alim, ulama, orang yang berilmu, yang dia lebih utama dari ahli ibadah, yang dia akan mendapatkan doa ampunannya para malaikat dan hewan-hewan yang ada di bumi, bahkan di lautan? Siapa ulama tersebut? Maka dikatakan humul ladzina yu'allimuna ilman nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang dimaksud, para ahli ilmu yang dimaksud adalah mereka yang mengajarkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bukan ilmu yang lain. Alam tarahu yaqul, tidakkah kau lihat sabda Rasulullah SAW, al-ulama warathatul anbiya, para ulama merupakan ahli warisnya para nabi, wal anbiya lam yuwarithu illa ilma, dan para nabi tidaklah mewariskan kecuali ilmu, wa ilmu nabiyina sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu, dan ilmu nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya. Maka para ulama yang mendapatkan keutamaan di dalam hadis tadi, maka para ahli ilmu yang mendapatkan keutamaan di dalam hadis tadi, maka orang-orang yang berilmu di dalam hadis tadi adalah orang-orang berilmu yang mengajarkan ilmu Nabi, yang mengajarkan sunnah Rasulullah SAW saja. Inilah orang-orang yang berilmu yang dimaksud di dalam hadis tadi, bukan yang lain. Kalau ada orang yang masya Allah pintar dalam hal kimia, wah ini adalah orang alim, orang yang berilmu. Apakah dia yang mendapatkan keutamaan di dalam hadis Nabi? Jawabannya bukan mereka yang disebut dengan ulama. Kalau ada orang yang misalkan dia memiliki kesaktian kanuragan, ilmu kanuragan, apakah ini yang disebut dengan seorang alim ulama yang disebutkan mendapatkan pujian di dalam hadis Rasul? Jawabannya bukan mereka. Kalau ada orang yang misalkan dia ahli dalam bidang ini dan bidang ini dalam bidang keduniaan, apakah orang ini yang mendapatkan keutamaan dalam hadis Rasul? Jawabannya bukan. Siapakah orang alim ulama yang mendapatkan keutamaan tadi? Jawabannya hanya orang yang berilmu yang mengajarkan sunnah Rasulullah SAW saja, bukan yang lain. Faman ta'arra an ma'rifatiha lam yakun min warathatil anbiya. Siapa yang luput, siapa yang enggan untuk mengetahui sunnah Rasulullah SAW, siapa yang enggan untuk belajar,
Siapa yang enggan untuk hadir di majelis ilmu, lam yakun min waratsatil anbiya, maka dia bukanlah termasuk orang yang mendapatkan warisan para nabi, maka dia bukan termasuk ahli warisnya para nabi. Sehingga yang namanya menjadi ahli waris para nabi merupakan sesuatu yang mulia, tidak ada yang bisa menandinginya. Karena ini sudah teranggap sebagai ahli warisnya para nabi, sebagai keluarganya nabi, dianggap sebagai keluarganya nabi. Oleh karenanya Imam Syafi'i sampai mengatakan, kalau aku melihat para ahli hadis, seakan-akan aku melihat para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka lah yang mewarisi sunnah Rasulullah SAW, dan para ulama yang mewarisi mereka. Wa yanbani ala hadzal asli umur minha. Ini merupakan prinsip yang kelima dan sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Kemudian dari prinsip yang kelima ini, yaitu para ulama merupakan ahli warisnya para nabi, sehingga hendaknya kita memperhatikan adab tatkala bersama mereka. Kemudian ada beberapa poin yang diambil dari prinsip ini. Yang pertama, al-adab ma'al ulama. Hendaknya kita beradab kepada para ulama, beradab dan berakhlak kepada mereka para ulama. Hanya saja subhanallah belakangan kami lihat ilmu yang berkaitan dengan adab ini salah satu ilmu yang disepelekan, baik oleh para thalabatul ilmi atau para thalabatul ilmi yang sudah lama bergelut dalam bidang ilmu tentang adab dan akhlak. Bagaimana itu bisa dikatakan? Yang namanya adab dan akhlak ini merupakan salah satu ilmu yang cukup berat untuk dipelajari. Oleh karenanya para ulama salaf, mereka belajar adab sebelum belajar ilmu itu puluhan tahun lamanya. Di antara mereka Muhammad ibn Sirin mengatakan, di antara mereka Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya dahulu para ulama salaf mereka belajar adab selama 30 tahun lamanya. Kemudian baru mereka belajar ilmu 20 tahun lamanya. Sebagian mereka mempelajari adab sampai sekian puluh tahun lamanya, kemudian baru belajar ilmu, fokus pada ilmu. Kemudian belakangan pelajaran atau ilmu tentang adab dianggap sebagai sesuatu yang sangat remeh dan ringan. Sehingga kita akan mendengar, sudahlah temanya jangan berat-berat, tema tentang adab saja. Adab merupakan tema yang berat. Kenapa? Karena para salaf belajar adab 30 tahun lamanya sebelum ilmu yang lain. Ini menunjukkan bahwa adab dan akhlak merupakan ilmu yang berat, bukan ilmu yang ringan. Oleh karenanya, yang namanya adab dan akhlak tidak bisa hanya diambil dari buku-buku saja. Orang ingin memperoleh adab dan akhlak yang baik, kemudian dia hanya membaca saja, tidak bisa. Kecuali dia harus mengambilnya dari seorang alim yang mengajarkan tentang adab. Bagaimana cara beradab? Bagaimana cara beradab kepada ilmu, kepada ahli ilmu, kepada kitab, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa diambil melalui lisannya para ulama. Hanya saja sayangnya belakangan kemudian ilmu tentang adab ini merupakan salah satu ilmu yang dianggap remeh. Baik. Apa saja di antara bentuk adab kepada para ulama? Fala yumari asy-syaikha. Hendaklah seorang itu tidak mendebat syekhnya. Seseorang tidak mendebat gurunya. Seseorang tidak mendebat ustadznya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau ingin bertanya? Kalau bertanya tapi jangan sampai berdebat. Apa maksud mendebat di sini? Kalau begitu berdebat tidak boleh. Bukan tidak boleh. Mendebat yang tujuannya hanya ingin mengalahkan ustadznya, maka ini terlarang. Ini merupakan bentuk tidak beradab kepada gurunya. Terkadang muncul orang-orang misalkan di luar sana yang mereka bertanya kepada ustadznya dalam rangka untuk mendebat, untuk mengalahkan ustadznya sendiri. Maka ini merupakan bentuk tidak beradab. Bertanya boleh, berdebat bahkan mendebat boleh, tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk ilmu, maka dipersilahkan dengan adab yang baik. Maka yang pertama di antara adab kepada para ulama adalah tidak mendebatnya, tidak mendebat untuk mengalahkan gurunya. Karena kita mengetahui sebuah pengetahuan, kemudian ini sebagai modal senjata untuk membantah ustadznya ini misalkan, maka ini merupakan sesuatu yang tidak beradab. Kemudian berikutnya di antara adab kepada para ulama, kepada syekh, kepada guru adalah la yukthiru alaihi minas su'al. Tidak banyak bertanya kepada syekh, tidak banyak bertanya kepada ustadz, tidak banyak bertanya kepada ulama. Apa maksudnya ini? Tidak banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau seseorang ingin bertanya, maka lihat apakah dia mengambil faedah dari pertanyaannya itu atau tidak. Kalau misalkan pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan dirinya, maka inilah yang terlarang. Dan ini merupakan bentuk tidak beradab. Atau misalkan pertanyaan khayalan, Ustaz, misalkan kalau begini, kalau begitu, bagaimana Ustaz? Padahal tidak terjadi dan itu ada hanyalah khayalan saja di kepalanya. Maka inilah yang terlarang. Tapi kalau misalkan kita bertanya untuk mengetahui, kalau kita memang bertanya dalam rangka bagaimana kalau begini dan memang terjadi dan akan terjadi,
maka ini yang tidak terlarang. Maka ini diantara berikutnya itu tidak banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya tentang sebuah permasalahan. Kemudian Imam Ahmad balik bertanya, apakah itu sudah terjadi atau belum? Kemudian orang ini mengatakan belum terjadi, wahai Imam. Maka Imam Ahmad mengatakan kalau begitu nanti, kalau sudah terjadi tanya lagi. Kemudian berikutnya, di antara adab kepada guru, kepada ulama, kepada ustaznya adalah la yashghabu fi majlisihi, tidak membuat kegaduhan di dalam majelisnya, tidak membuat kericuan, tidak membuat keributan di majelisnya. Yu'azzimuhu fi khitabi. Kemudian di antara berikutnya juga adalah menghormati pembicaraannya. Ketika sang ustaz sedang berbicara, maka jangan terburu-buru memotong, kecuali dengan izin, misalkan afwan ustaz, itu baru boleh. Tapi kalau tiba-tiba memotong, maka ini adalah bentuk tidak beradab kepada guru. Wa inda dzikrihi fi ghaibatihi, dan juga ketika membicarakan guru kita di belakang kita, maka ini merupakan di antara adab kepada seorang guru. Ini merupakan di antara adab kepada seorang syekh. Hati-hati ketika membicarakan guru kita di belakang kita. Kemudian di antaranya yuhsinu dhanna bihi wa bi ilmihi, berbaik sangka kepadanya dan berbaik sangka dengan ilmunya. Kemudian di antara adab kepada guru kita adalah wa yata'addabu fi majlisihi, beradab di majlisnya. Salah satu bentuk adabnya adalah disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Utsaimin dan lain sebagainya dari para masyayikh adalah di antara adab yang ini tidak akan didapati di buku-buku, adanya di praktek. Kadang-kadang kita merasakan yang namanya kelelahan dalam duduk di silat terus berjam-jam, pegel. Kadang kita ingin mengganti posisi duduk kita. Di antara bentuk adab kepada syekh, kepada guru adalah kita tidak menyelonjorkan kaki kita ke hadapan arah ustaz kita, tidak menyelonjorkan arah kepada arah guru kita. Kalau pegel, kalau ingin diselonjorkan jangan di hadapannya, tapi miring sedikit, miring dulu, luruskan, tapi jangan mengarah ke guru kita, kemudian baru ditepuk. Maka ini merupakan di antara adab. Sehingga hati-hati, ini merupakan di antara adab-adab yang harus diperhatikan. Begitu pula halnya dengan bertanya. Kadang kita mendapati sebuah kesimpulan yang berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh sang ustaz. Ada pernah suatu hari di majelis Syekh Shalal Al-Utsaimin ada yang bertanya begini, Syekh, engkau tadi berkata bahwa yang lebih utama adalah begini-begini. Lantas bagaimana dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim? Aku ingin meminta arahanmu. Begitu pertanyaannya. Kemudian Syekh Shalal Al-Utsaimin mengatakan, kalau ingin bertanya bukan begini gaya bahasanya. Kalau ingin bertanya, karena ini merupakan pertanyaan yang kurang beradab kepada Syekh. Bayangkan, dan dia harus hati-hati. Dan ini banyak kita lakukan. Kalau misalkan kita ingin bertanya, meminta kejelasan, maka jangan begini kalimatnya. Syekh, engkau katakan begini, bagaimana dengan hadis Nabi? Ini merupakan bentuk tidak beradab, karena ini merupakan bentuk pertanyaan untuk mendebat. Ini merupakan bentuk pertanyaan untuk mendebat, bukan ingin mengetahui. Kalau begitu bagaimana yang beradabnya? Katakan begini, wahai Syekh, engkau tadi mengatakan bahwa yang lebih utama adalah demikian dan demikian. Aku bingung dengan sebuah riwayat yang datang begini-begini, mohon arahannya, itu baru tepat. Tapi kalau misalkan dengan gaya bahasa seperti tadi, Syekh, engkau katakan yang lebih utama adalah ini. Bukankah di dalam hadis disebutkan begini? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana nasihatmu? Ini bukan bertanya, tapi hendak berdebat. Maka harus berhati-hati. Dan gaya semacam ini bentuk tidak beradab kepada seorang ustaz, kepada seorang dai, kepada seorang guru, kepada seorang syekh, dan kepada seorang ulama. Sehingga ini harus hati-hati. Sekalipun kita menganggap biasa hal tersebut, namun pemilihan kata itu pun sangat menentukan sekali. Wa yu'azzimuhu fi mu'amalatihi, dan menghormati dia ketika bermuamalah dengannya. Ini merupakan di antara adab kepada para ulama, dan masih banyak sekali lagi adab-adab kepada mereka para ulama. Dan kunci untuk memahami ilmu adalah beradab. Beradab kepada guru kita, beradab kepada ilmu, beradab kepada majelis ilmu, beradab kepada diri sendiri, beradab kepada kawan-kawan dan lain sebagainya. Karena kaidahnya Yusuf Ar-Razi mengatakan, Yusuf Ibn Husain Ar-Razi mengatakan, bil adab tafhamul ilma. Dengan adablah engkau akan mudah memahami ilmu. Itu kaidahnya. Dikatakan di sini kemudian, walaysa ma'na hadza alla yukhalifa talibu shaykhahu. Namun maknanya dari penjelasan ini bukan maknanya kalau seorang penuntut ilmu tidak boleh berbeda pendapat dengan gurunya, bukan itu maknanya. Dari sisi bagaimana sikapnya ketika berbeda dengan gurunya, dan ini harus diperhatikan. Namun maknanya bukan berarti dia tidak boleh berbeda pendapat dengan gurunya, tidak. Idza qama ladaihi dalil, apabila memang nampak jelas baginya dalil.
Kalau memang dia tahu ternyata gurunya kurang tepat, keliru, bukan berarti karena alasan harus beradab kepada seorang guru akhirnya tidak boleh berbeda pendapat dengan guru, tidak, bukan begitu maksudnya. Alladzi yalzamul masir ilai, yang dia wajib untuk berpegang teguh dengan dalil tersebut. Bukan ini maknanya. Seorang penuntut ilmu boleh berbeda dengan gurunya dalam hal pendapat-pendapat dan lain sebagainya. Namun harus diperhatikan adab dan sikapnya. Faqad warada an Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala, dan Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa khata'a syaikhika fajalis ghairahu." Apabila kau ingin mengetahui apa yang salah dari gurumu, bukan untuk mencari-cari kesalahan gurunya, bukan untuk mencari-cari kesalahan ustaz, bukan, tapi apabila kita ingin mengetahui apa yang salah dari guru kita, karena kan tidak semuanya benar semua. Ada kalanya kurang tepat, ada kalanya kurang rajih, ada kalanya yang ini yang tepat, yang itu yang tidak tepat. Maka fajalis ghairahu, maka hendaknya engkau duduk kepada guru yang lain. Ini dianjurkan agar kita kemudian untuk banyak duduk atau banyak berguru kepada orang-orang alim yang lain. Karena dengan duduk di hadapan banyak guru kita akan mengetahui, oh ternyata pendapat ustadz ini kurang tepat, oh ternyata yang lebih rajih adalah yang ini. Kenapa? Karena pemaparannya, karena dalil-dalil yang disebutkannya. Oh iya ya, ternyata ini yang lebih jelas, oh ya ini yang lebih masuk akal, oh ya ini yang jelas dalilnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, al-akhdhu 'ani syuyukhi wal aslu fi talabil ilmi. Poin yang kedua, yang terakhir, yang diambil dari prinsip yang kelima ini adalah al-akhdhu 'ani syuyukhi wal aslu fi talabil ilmi, bahwa yang namanya mengambil ilmu langsung dari para ulama ini merupakan prinsip dalam menuntut ilmu. Yang namanya ilmu hanya bisa diambil hanya melalui para ulama. Yang namanya ilmu din ini tidak bisa diambil secara otodidak, tidak bisa dengan baca sendiri tanpa guru, tidak bisa. Karena kaedahnya, karena prinsipnya yang namanya ilmu din ini harus diambil melalui para ulama, dan ini merupakan prinsip dalam menuntut ilmu. Fayakhudhu talibu anhum, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengambil langsung dari para ulama. Yushafihuhum, duduk langsung mengambil ilmu dari lisannya para ulama, duduk langsung, tidak boleh otodidak. Maka ilmu din itu tidak bisa diambil secara otodidak, tidak bisa dengan banyak membaca kemudian menjadi alim, tidak bisa. Bahkan di antara kaidah ketika kita ingin mengambil ilmu, dilihat dulu gurunya ini mengambil ilmu dari mana. Dia belajar, riwayat belajarnya bagaimana. Jangan-jangan dia belajar sendiri atau tidak, kemudian tiba-tiba jadi seorang alim misalkan, dianggap alim. Maka tidak diperkenankan untuk mengambil ilmu dari orang-orang semacam ini. Oleh karenanya Al-Imam Malik, para ulama salaf mengatakan bahwasanya ilmu ini tidak diambil illa man syuhida bil talab. Ilmu ini tidak diambil kecuali orang yang dipersaksikan bahwa dia menuntut ilmu. Itu prinsipnya. Sehingga harus jelas dulu guru yang kita ingin ambil ini adalah orang yang jelas bahwa dia adalah seorang penuntut ilmu, baru kita ambil ilmu ini. Kalau tidak, apalagi orang-orang yang dikenal otodidak misalkan, tidak layak untuk diambil ilmunya. Banyak kisah-kisah disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Ada di antara orang-orang dahulu yang dia belajar secara otodidak, memahami hadis dengan pemahamannya sendiri, akhirnya menyesatkan. Di antaranya ada seorang yang membaca hadis di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis disebutkan al-habbatus sauda syifa'un min kulli da'in illa-sam. Bahwasanya namanya habbatus sauda itu merupakan obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Dia membaca cetakan yang ada titiknya dua. Harusnya al-habbatus sauda dengan ba. Dia membaca kitab cetakan buku yang titiknya ada dua, bukan habbah tapi hayyatus sauda. Sehingga dia membacanya al-hayyatus sauda syifa'un likulli da illa sam. Al-hayyatus sauda, ular hitam, merupakan obat bagi segala jenis penyakit kecuali kematian. Akhirnya orang ini mencari ular hitam. Dia cari ular hitam, kemudian dia makan ular hitam itu, akhirnya mati. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan qatalahu jahluhu, kebodohan telah membunuhnya. Akibat dia ingin memahami sendiri teks hadis. Ada juga dikisahkan oleh para ulama, ada seorang yang datang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala ingin menunaikan sholat. Dia datang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala ingin mengerjakan sholat dalam keadaan membawa pisau dan membawa kampak. Pisau dan kampak sholat, bawa pisau dan kampak. Kemudian ditanya, mengapa kau sholat kau membawa pisau dan kampak? Kenapa kau membawa pisau dan kampak? Kemudian orang ini mengatakan, aku membaca hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah.
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dia baca. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumus shalah fa'tuha bis-sakinah, 'alaikum bis-sakinah wal waqar." Apabila kau ingin mendatangi sholat, apabila kau ingin datang ke masjid mengerjakan sholat, maka fa'alaikum bis-sakinah wal waqar. Begitu redaksi yang benar. Namun dia membacanya fa'ala wa 'alaikum bis-sikin wal fas. Wal waqar, qafnya dibaca dengan fa. Qaf dengan fa kan sama saja, cuma beda titik. Dia mendapatkan cetakan yang titiknya cuma satu sehingga dibaca fa. Kemudian ro-nya itu mirip seperti sin. Akhirnya dia baca sakinah dengan sikin, wal waqar dengan wal fas yang artinya tampak. Akhirnya dia mengatakan ini hadisnya, apabila idza sami'tumul iqamah, apabila iqamah telah dikumandangkan dan engkau mendatangi masjid, maka hendaknya wajib bagimu bisikin wal fas. Wajib bagimu untuk membawa pisau dan kampak. Kemudian orang ini aneh, bukan begitu hadisnya, redaksinya bukan begitu. Wa alaikum bisakinah wal waqar. Hendaknya engkau datang dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Begitu asli redaksi hadisnya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, ini akibat dia belajar tanpa guru. Sehingga tidak ada yang menjelaskan kepadanya bahwa apa yang difahaminya itu salah. Tidak ada yang menjelaskan kepadanya bahwa kitab yang dibacanya itu salah, kurang titiknya, bukan begitu. Namun dengan hadir di majelis seorang alim, kita akan mengetahui, oh cetakan ini kurang tepat. Oh yang tepat titiknya satu bukan dua dan sebagainya. Oleh karenanya, yang namanya hadir di majelis ilmu, mengambil ilmu langsung dari seorang ahli ilmu ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yaqtabis min hadihim wa samtihim. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu nantinya bisa memetik akhlak dan perangainya dari seorang guru. Idza kana mu'asiran lahum, apabila memang dia sezaman dengannya. Mudrikan li hayatihi, dan memang dia menemui seorang ahli ilmu ini. Au yakhudh an kutubihim wa musannafatihim. Namun apabila seorang penuntut ilmu ini tidak mendapati seorang alim pun, tidak mendapati seorang ustadz pun, tidak mendapati seorang ulama pun, maka boleh baginya untuk mengambilnya dari kutub-kutub mereka, dari kitab-kitab mereka, dari karya-karya mereka. Fayaqra'u fiha taliban al-istifadata wat tafahum. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia membaca kitab-kitab dan karya-karya peninggalan para ulama dengan rangka, dengan harapan untuk mengambil faidah dan pemahaman. Ma'ihsanil dhann, dengan senantiasa berbaik sangka kepada para ulama. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membaca al-aslul khamis. Dan insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membaca al-aslus sadis, prinsip berikutnya, prinsip yang keenam dari prinsip dasar menuntut ilmu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.